Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Joko Suharyanto. Saya Dava Muhammad Zikriansyah, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi S1 PJJ Manajemen dari kelas NJ 417 dengan NIM 2502010222290. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah perekonomian Indonesia tentang analisis strategi Indonesia untuk menghindari middle income trap. Pertama-tama kita harus memahami definisi dari middle income trap itu sendiri. Middle income trap adalah kondisi di mana sebuah negara berhasil mencapai tingkatan pendapatan menengah, namun terjebak dan tidak mampu naik kelas dari tingkatan tersebut menjadi negara maju atau high income country. Gejalanya terlihat dari perlambatan atau stagnasi pertumbuhan ekonomi setelah mencapai status menengah dan tidak bisa meniru pola negara maju. Negara dalam kondisi ini biasanya terjebak dalam jebakan struktural sehingga tidak mampu lagi bersaing di sektor manufaktur berbiaya rendah dengan negara berkembang lainnya. Namun di sisi lain, belum mampu bersaing di sektor teknologi tinggi dengan negara-negara maju. Hal ini juga sering kali disebabkan oleh investasi pada sumber daya manusia dan inovasi yang tidak meningkat cukup cepat untuk mendorong negara ke tingkatan pendapatan yang lebih tinggi. Lalu bagaimana dengan kondisi perekonomian di Indonesia? Saat ini, Indonesia berada dalam kategori upper middle income dengan GNI per kapita sekitar 5.083 US dollar pada tahun 2025. GNI atau Gross National Income atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai pendapatan nasional bruto adalah total nilai pendapatan yang diperoleh oleh seluruh penduduk dan bisnis suatu negara dalam satu tahun. Kemudian pertumbuhan ekonomi negara Indonesia tahun 2025 berada di angka 5,11% year on year. Namun tantangan besar menanti karena tax ratio 2025 Indonesia masih rendah, yakni sekitar 9,31%, jauh di bawah rata-rata negara OECD yang mencapai 34%. Negara OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Organisasi untuk Kerjasama dan Pertumbuhan Ekonomi, di antara lain adalah Australia, Jepang, Meksiko, Brazil, dan sebagainya. Kemudian target Indonesia di tahun 2045 adalah menjadi negara maju dengan GNI per kapita mencapai 23.000 hingga 30.300 US dollar. Untuk mencapai itu, ekonomi negara Indonesia perlu tumbuh rata-rata 6-8% per tahunnya. Saat ini, negara Indonesia menghadapi beberapa hambatan struktural. Di antaranya, yang pertama adalah ketergantungan komoditas, yaitu ekspor masih didominasi sumber daya alam seperti batu bara dan sawit, yang sangat rentan terhadap volatilitas harga global. Kemudian kesenjangan sumber daya manusia dan teknologi, yaitu kualitas pendidikan dan inovasi negara belum kompetitif secara global. Kemudian deindustrialisasi dini, yaitu sektor manufaktur di Indonesia sudah menyusut sebelum mencapai puncaknya. Kemudian infrastruktur yang ada tidak merata. Dapat dilihat dalam negara Indonesia ini, masalah logistik masih menjadi penghambat produktivitas perekonomian. Kemudian untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi Indonesia dapat dibagi menjadi 3 aspek kebijakan yang harus diimplementasikan secara sinergis dan konsisten. 3 kebijakan tersebut dapat bagi 3 menjadi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan utang luar negeri. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Fokus utama kebijakan fiskal adalah optimalisasi pendapatan dan belanja produktif. Indonesia perlu melakukan reformasi perpajakan dengan memperluas basis pajak atau tax-based broadening, termasuk mengimplementasikan pajak digital untuk UMKM dan e-commerce, serta integrasi data, NIK, dan NPWP. Modernisasi administrasi perpajakan juga perlu dilakukan dengan cara digitalisasi dan integrasi semua layanan perpajakan dengan Cortex, serta meningkatkan sumber daya manusia fiskus atau petugas pajak dalam pemanfaatan teknologi penggalian potensi perpajakan. Targetnya adalah meningkatkan tax ratio menuju 15-16% dari PDB, dengan pengurangan tax expenditure yang tidak produktif dan optimasi insentif fiskal. Selain itu, Indonesia mulai memperkenalkan pajak karbon sebagai sumber pendapatan negara sekaligus untuk mendorong ekonomi hijau. Dari sisi belanja, perlu ada kebijakan fiskal dan defisit yang berkelanjutan, yaitu mempertahankan defisit APBN di bawah 3% dari PDB sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, lalu mengoptimalkan ruang fiskal dengan mendorong pendapatan, bukan memotong belanja vital, lalu melakukan pengelolaan APBN yang diarahkan berbasis kepada kinerja atau disebut dengan performance-based budgeting. Kemudian, memperkuat desentralisasi fiskal dengan melakukan perubahan terhadap sistem desentralisasi fiskal agar daerah mampu berinvestasi lebih pada pendidikan dan kesehatan, dengan cara meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan PAD. Kemudian sinkronisasi perencanaan fiskal pusat dan daerah untuk menghindari tumpang tindih. Kemudian mendorong daerah berinvestasi pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lokal. Lalu, evaluasi dan
reformasi sistem transfer fiskal agar lebih adil dan produktif. Kemudian penguatan institusi dan tata kelolanya juga penting untuk dilakukan. Dengan cara penguatan peran BPK, KPK, dan LKPP dalam pengawasan belanja negara. Lalu transparansi penuh melalui sistem informasi keuangan terpadu, reformasi pengadaan pemerintah, yaitu e-procurement, katalog elektronik, dan e-purchasing. Lalu yang terakhir, pemberantasan korupsi dan penyempurnaan regulasi tata kelola keuangan daerah. Selanjutnya, di sisi kebijakan moneter, fokusnya adalah menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong inklusi keuangan. Pada strategi menjaga stabilitas makroekonomi, Bank Indonesia menargetkan inflasi tetap terjaga di angka 2,5% dengan deviasi plus minus 1% untuk memberikan kepastian investasi. Bank Indonesia juga perlu melakukan manajemen nilai tukar dengan mengelola stabilisasi rupiah melalui intervensi pasar valuta asing dan cadangan devisa. Kemudian kebijakan suku bunga dengan acuan BI rate harus optimal untuk mendukung pertumbuhan sekaligus menjaga inflasi. Koordinasi Bank Sentral dengan OJK juga penting untuk stabilitas sistem keuangan dan pencegahan krisis. Dan terakhir, dengan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dengan melakukan sinkronisasi kebijakan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah. Selain itu, negara perlu memperluas akses keuangan dan mendorong inovasi sistem pembayaran sebagai mesin pertumbuhan baru. Pemerintah menargetkan indeks inklusi keuangan sebesar 91% pada tahun 2025, 93% pada tahun 2029, dan mencapai 98% pada tahun Maret 2045. Inklusi keuangan dapat dilakukan dengan perluasan layanan keuangan digital untuk mendorong adopsi QRIS dan sistem pembayaran digital di seluruh daerah di Indonesia. Lalu membangun bank digital dan platform fintech sebagai pilar inklusi keuangan daerah, dan mengimplementasikan tabungan digital berbasis identitas digital. Selanjutnya, pengembangan pasar modal dan investasi retail juga harus dilakukan dengan mengedukasi investasi massal seperti SBN Retail, reksadana, saham untuk seluruh lapisan masyarakat. Pendalaman pasar obligasi korporasi untuk pembiayaan sektor produktif dan membangun bursa karbon dan instrumen ESG sebagai pasar keuangan hijau. Inovasi sistem pembayaran juga dilakukan melalui pengembangan bank digital dan perencanaan peluncuran rupiah digital atau CBDC, yaitu Central Bank Digital Currency, untuk efisiensi sistem pembayaran, memperbaiki regulasi perlindungan data keuangan, dan privasi konsumen digital, serta menyatukan sistem keuangan ASEAN melalui QRIS Cross Border. Selanjutnya ada kebijakan utang luar negeri, yaitu pengelolaan utang harus dilakukan dengan sangat cermat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Strateginya meliputi manajemen risiko utang dan diversifikasi sumber pembiayaan. Strategi manajemen risiko utang dilakukan dengan cara manajemen nilai tukar dengan mendorong utang dalam denominasi rupiah atau SBN domestik dan mengelola cadangan devisa untuk menjaga buffer nilai tukar. Kemudian manajemen suku bunga global, yaitu monitoring sentimen The Fed dan ECB atau European Central Bank agar timing penerbitan obligasi lebih tepat. Kemudian manajemen risiko kredit dengan menjaga investment grade rating seperti S&P, BBB, dan Moody's, dan melakukan transparansi fiskal serta perbaikan governance untuk memperkuat rating tersebut. Diversifikasi sumber pembiayaan dilakukan dengan diversifikasi kreditur dan pasar untuk mengurangi ketergantungan pada satu kreditur dominan, yang bisa dilakukan dengan cara masuk ke pasar obligasi internasional seperti Samurai Bond atau Panda Bond, serta memperkuat hubungan dengan lembaga multilateral seperti World Bank, ADB atau Asian Development Bank, dan AIIB atau Asian Infrastructure Investment Bank. Keterbukaan dan transparansi utang adalah kunci. Pemerintah harus rutin mempublikasikan analisis keberlanjutan utang atau debt sustainability analysis, serta menghindari adanya utang tersembunyi atau hidden debt agar menjaga kredibilitas di mata internasional. Selanjutnya harus ada penguatan kapasitas pengelola utang yang diampu oleh DJPPR sebagai Debt Management Office Professional dengan melakukan integrasi sistem informasi utang dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang bertugas mengelola utang di unit DJPPR. Kesimpulan dari analisis ini adalah Indonesia bisa keluar dari middle income trap. Kebijakan fiskal yang kuat membangun fondasi pendapatan negara yang berkelanjutan, membiayai investasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur, serta menciptakan ruang fiskal untuk menangkal krisis. Dari kebijakan moneter yang prudent, negara Indonesia bisa menjaga stabilitas makroekonomi, memperdalam pasar keuangan, dan mendorong inklusi keuangan digital sebagai mesin pertumbuhan inklusif. Kemudian, kebijakan utang luar negeri yang cermat akan memastikan setiap rupiah pinjaman memberikan nilai tambahan produktif, memperkuat ketahanan eksternal, dan mendukung transformasi struktural. Karena transformasi menuju high income country membutuhkan konsistensi kebijakan, koordinasi kelembagaan, dan komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan.
Berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan dalam penyusunan analisis ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pada penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.